Nah, inilah 8 macam sebab-sebab yang menjadikan seseorang batal puasanya atau tidak sah puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita dibebankan sebuah kewajiban yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa. Agar puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka puasa tersebut perlu disertai dengan niat yang benar. Pembahasan ini sudah kami bahas di video sebelumnya. Selanjutnya, yang menjadi tolak ukur diterimanya atau sahnya amalan puasa seseorang atau ibadah puasa seseorang adalah tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa seseorang? Para ulama, para fuqaha, ahli-ahli fikih menyebutkan setidaknya ada 8 macam hal-hal yang bisa membatalkan puasa seseorang. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuhnya. Mungkin yang ini nanti akan kita bahas secara lebih detail dan terperinci. Yang kedua, berhubungan suami istri atau yang disebut dengan jima'. Yang ketiga, mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani yang dimaksud di sini adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, baik didahului oleh sentuh-menyentuh antara suami istri, ciuman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau keluar mani di dalam mimpi tidak membatalkan puasa karena tidak ada unsur kesengajaan. Yang keempat, muntah dengan sengaja juga membatalkan puasa. Yang kelima, bagi perempuan keluar darah haid. Yang keenam, juga bagi perempuan keluar darah nifas. Yang ketujuh, orang gila. Yang kedelapan, murtad. Nah, inilah 8 macam sebab-sebab yang menjadikan seseorang batal puasanya atau tidak sah puasanya. Mari kita fokuskan ke sebab yang pertama, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Bagi yang bertanya tentang dalil atau landasan, apa landasannya? Seseorang yang berpuasa jika memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuhnya bisa membatalkan puasa. Para ulama, para fuqaha menjawab bahwasanya landasannya adalah ijma', kesepakatan para fuqaha, para ahli-ahli fikih. Mereka semua sepakat bahwasanya memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh itu adalah penyebab batalnya atau tidak sahnya puasa seseorang. Banyak sekali ulama-ulama yang menulis kitab atau menghimpun tentang sebuah kesepakatan. Misalnya ada Al-Ijma' Ibnul Munzir. Ada juga kitab Al-Iqna' fi Masailil Ijma' punya Ibnul Qattan Al-Fasi. Ada juga kitab Al-Ijma' punya Ibnu Abdil Bar. Ada juga Al-Ijma' punya Ibnu Hazm. Kitab-kitab ini menghimpun kesepakatan-kesepakatan ulama terhadap sebuah persoalan hukum. Jadi, kalau ulama sudah ijma', maka kita wajib untuk mengikuti hukum tersebut. Nah, kembali kepada memasukkan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan memasukkan sesuatu ini? Ulama memberikan penjelasan. Yang dimaksud dengan sesuatu ini adalah apapun itu, baik dalam bentuk makanan, obat, ataupun yang bukan makanan dan bukan juga obat. Ya, contohnya memasukkan jari, atau memasukkan katembat, tidak bisa dimakan dan juga bukan obat. Itu juga membatalkan puasa. Nah, apa saja rongga? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Apa yang disebut rongga oleh para fuqaha? Yang disebut rongga atau yang dikategorikan
rongga oleh para fuqaha adalah yang pertama mulut, ya, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat dubur atau anus, yang kelima kemaluan. Nah, inilah 5 rongga yang apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga tersebut bisa membatalkan puasa. Pertanyaan selanjutnya mungkin, apakah dengan memasukkan sesuatu ke salah satu rongga tersebut ya langsung membatalkan, ya, atau ada batasan-batasannya? Para ulama memberi batasan-batasannya. Jadi bukan dengan memasukkan sesuatu ke dalam rongga langsung batal, tidak. Ada batasan-batasan yang membatalkan puasa. Misalkan memasukkan benang ke dalam mulut, ya, memasukkan benang ke dalam mulut untuk memutuskan atau untuk memotong benang tersebut, ini tidak membatalkan puasa karena para ulama meletakkan batasan-batasannya. Batasan yang membatalkan puasa pada mulut adalah tenggorokan. Kalau benda tersebut sampai ke tenggorokan, maka baru membatalkan puasa. Kalau tidak sampai ke tenggorokan, tidak membatalkan puasa. Kemudian rongga hidung. Rongga hidung batasannya adalah pangkal hidung. Nah, jadi kalau sesuatu benda yang kita masukkan ke dalam hidung sampai ke pangkal hidungnya, itu membatalkan puasa. Kemudian rongga telinga begitu juga, bagian luar tidak membatalkan, tapi bagian dalam itu membatalkan puasa. Kita masukkan jari kita ke dalam telinga misalkan, tidak membatalkan puasa karena dia tidak sampai ke dalam rongga bagian dalam. Begitu juga dengan kubul dan dubur, tidak melewati batas yang seperti biasanya kita lakukan untuk membersihkan atau mensucikan kubul dan dubur. Nah, inilah batasannya. Apakah pori-pori kulit ya termasuk rongga? Tidak termasuk rongga, maka diperbolehkan untuk menyuntik di lengan, ya, tidak membatalkan puasa. Menyuntik di paha tidak membatalkan puasa karena pori-pori kulit tidak termasuk dalam kategori rongga, baik yang disuntik adalah sesuatu yang ada gizinya atau sesuatu yang tidak ada gizinya, kedua-duanya sama. Semoga bermanfaat dan semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk rincian-rincian yang lainnya akan kita sampaikan pada video-video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.